Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnayanti Putri dari Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik hewan, yaitu pada sapi. Sapi merupakan mamalia berkaki 4 yang kebanyakan memiliki tanduk. Nah, sapi ini merupakan hewan ruminansia di mana sapi memakan dan mencerna tumbuhan melalui fermentasi dalam sistem pencernaannya. Bagaimana sih mengetahui umur sapi? Nah, umur sapi itu diketahui dengan beberapa cara, yaitu yang pertama record, di mana record ini merupakan kita melihat langsung rekaman dari sapi ini dari si peternak. Yang kedua, rumus gigi. Kita dapat melihat rumus gigi, apakah gigi sapi tersebut masih gigi seri susu atau sudah permanen. Nah, yang ketiga yaitu cincin tanduk, yaitu dengan cara jumlah cincin pada tanduk sapi ditambah 2. Selanjutnya yaitu tali pusar. Nah, tali pusar ini umumnya pada pedet atau sapi yang baru lahir. Nah, pada ternak ini terdapat juga BCS atau Body Condition Score, di mana merupakan metode menilai tubuh ternak dengan melihat kondisi ternak tersebut. Nah, terdapat 3 skor pada BCS ini. Yang pertama itu kurus, sedang, dan besar. Pada skor pertama itu skor 1-4 yaitu kurus, di mana ciri-cirinya itu terlihat tulang-tulang pada sapi tersebut, khususnya pada bagian belakang. Yang kedua itu sedang, di mana skor 5-7 itu tubuh sapi normal, dan yang ke-8 dan 9 itu ukuran sapi besar atau tertutupi oleh lemak. Sebelum kita melakukan pemeriksaan klinis lebih lanjut pada ternak, awalnya kita harus melakukan anamnesa. Apa sih itu anamnesa? Anamnesa merupakan kita menanyakan langsung kepada owner ternak tersebut mengenai tingkah laku hewan tersebut, apakah di kehidupan sehari-hari hewan tersebut aktif. Yang kedua, apakah hewan tersebut dikandangkan atau dibebaskan. Yang ketiga, mengenai pemberian rutin obat cacing, vitamin, ataupun vaksin. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan suhu. Pemeriksaan suhu tubuh pada sapi yaitu menggunakan termometer, di mana termometer ini nantinya akan dimasukkan ke dalam rektum sapi. Nah, kita tunggu beberapa menit hingga termometer tersebut menampilkan suhu pada sapi. Nah, adapun suhu normal pada sapi yaitu 38 derajat Celcius hingga 39 derajat Celcius. Selanjutnya, pemeriksaan frekuensi nadi. Nah, pemeriksaan frekuensi nadi pada sapi biasanya yaitu diperiksa pada bagian vena jugularis atau pada bagian leher. Normal nadi pada sapi per menitnya yaitu 58 hingga 80 kali per menit. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan mata, yang pertama itu palpebra, tidak ada entropion dan ektropion, silia itu tidak adanya tersiasis, konjungtiva itu berwarna pink rose, dan membran niklitan itu tidak terlihat. Nah, umumnya itu sklera itu normalnya berwarna putih, kornea berwarna bening, iris itu warna coklat, limbus tidak terlihat, namun umumnya itu berwarna abu-abu karena limbus ini merupakan pembatas antara sklera dan kornea. Pupil itu bulat, refleks pupilnya itu kita menggunakan pen light ketika pupil tersebut membesar dan mengecil. Ketika adanya pen light dan tidak adanya pen light, maka pupil tersebut ada refleks. Nah, selanjutnya kita memeriksa pada bagian mulut dan rongga mulut. Nah, yang pertama kita melihat pada bibir apakah ada luka atau lecet. Kemudian mukosa itu berwarna pink rose dan lidah juga berwarna pink rose.
Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan telinga. Nah, pemeriksaan telinga ini kita melihat posisi pada telinga sapi. Nah, posisi telinganya itu tegak, baunya itu bau khas serumen, dan permukaan telinga juga halus. Nah, selanjutnya yaitu turgor kulit. Turgor kulit merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah sapi tersebut dehidrasi atau tidak. Nah, caranya itu dengan menarik turgor kulit pada bagian tengkuk sapi, kemudian melihat kembalinya turgor kulit tersebut dalam 2 detik. Jika turgor kulit kembali pada posisi semula pada kurang lebih dari 2 detik, menandakan hewan tersebut tidak dehidrasi. Sebaliknya, ketika turgor kulit lama kembali ke posisi semula, maka itu menandakan sapi tersebut dehidrasi. Selanjutnya itu inspeksi pada toraks. Bentuk toraksnya itu simetris. Tipe pernapasan pada sapi itu abdominalis. Ritmenya juga ritmis. Frekuensi pernapasannya yaitu 30 kali per menit. Nah, adapun lapangan paru-parunya itu tidak ada, dan gama perkusinya itu vaskular. Selanjutnya yaitu auskultasi lanjutan. Yang pertama itu frekuensi jantung yaitu 59 kali per menit, intensitasnya itu kuat, ritmenya itu ritmis, suara sistol dan diastolnya itu selaras, ekstrasistoliknya itu tidak ada atau tidak terdengar, lapangan jantungnya itu tidak ada, sinkron pulsus dan jantungnya itu sinkron. Nah, perlu kita ketahui terdapat 2 uji dalam pengujian toraks itu, yaitu yang pertama uji ALU, yang kedua uji Gumba. Nah, uji ALU ini untuk mendeteksi rasa sakit menggunakan alat seperti bambu. Kemudian uji Gumba ini tidak menggunakan alat, melainkan menggunakan cubitan pada bagian dorsal, tepatnya itu di atas ekstremitas depan. Nah, ketika hewan tersebut dicubit dan merasakan sakit, itu artinya sapi tersebut terganggu pada bagian toraks dan ataupun ekstremitas kranial. Nah, selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan genitalia atau kelamin. Nah, kebetulan sapi yang kita periksa yaitu sapi betina. Nah, yang pertama itu kita lakukan inspeksi dan palpasi. Nah, mukosa vaginanya itu pink rose. Nah, kita perhatikan lagi kepada kelenjar mamainya, tidak ada pembesaran, letaknya itu simetris, bentuknya juga simetris, dan kelenjar konsistensi kelenjarnya itu kenyal.